Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di kelas A, Pendidikan dan Penuntutan, anggotanya ada yang pertama Anissa Di Safira, Syifauzi Syafiyah Rafi, saya Risafitra Aisyah, M. Firdaus, Dava Adia, dan Tiana L. Jani akan mempresentasikan tentang sebuah kasus beserta analisisnya. Next slide. Kronologis kasusnya, pada 18 Agustus 2021 di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, ditemukan jasad perempuan bernama Amelia, berusia 23 tahun, dan ibunya Tuti, berusia 55 tahun, di sebuah mobil mewah. Sejak saat itu, polisi langsung melakukan berbagai penyelidikan hingga memeriksa sejumlah saksi. Polisi telah menemukan sejumlah petunjuk seperti sidik jari, jejak kaki, hingga alat yang juga digunakan pelaku untuk membunuh kedua korban. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk suami dan anak korban. Suami dari PH dan YF dan istri mudanya MN dikabarkan telah menjalani pemeriksaan tes kebohongan yang dilakukan penyidik Direktorat Tipidum Bareskrim Polri. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum YF yakni Rohman Hidayat. Kasus pembunuhan tersebut masih berada di tahap penyidikan dengan tujuan mengungkapkan dan menemukan tersangka. Beberapa penyidik dalam kasus ini diantaranya adalah Bareskrim Polri, yakni tim Inavis dan tim Puslap 4. Selain itu juga ada tim ahli forensik Mabes Polri Kombes Pol Dr. Astri Sumi Purwanti. Proses penyidikan masih mendalami pembuktian secara konvensional mulai dari olah tempat kejadian perkara yang mengarah pada kecurigaan temuan lainnya, seperti CCTV dan bukti lainnya. Meski demikian, proses penyidikan ini sudah menemukan beberapa bukti-bukti yang mana dari Dr. Hastri dengan tegas mengakui pelaku pembunuhan yang menewaskan Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu itu lebih dari satu orang. Meskipun prediksi terungkapnya kasus ini meleset, yakni awalnya kasus ini akan diungkap ke publik pada tanggal 8 atau 19 November 2021. Tapi ternyata sampai saat ini belum ada hasil siapa tersangka di balik kasus ini. Dr. Hastri mengaku mundurnya penetapan tersangka kasus ini karena pihaknya harus memeriksa secara komprehensif dan lengkap agar selesai dan jelas. Saat disinggung bahwa polisi kekurangan mengumpulkan barang bukti forensik karena tempat kejadian perkara atau TKP tidak steril. Hastri bahkan menyebut hal tak terduga. Memang ada perencanaan yang luar biasa bagusnya. Apakah nantinya kasus ini bakal merembet kemana-mana? Hastri tak membantahnya. Menurutnya, itu akan menjadi tugas polisi mengungkap semuanya. Kita menyajikan bukti ilmiah untuk menjerat pelaku. Kita kan nggak butuh pengakuan pelaku. Yang penting kasusnya selesai. Kita sajikan bukti ilmiah. Pelaku kasus pembunuhan di Subang ini dapat dikenakan pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja atau dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP adalah yang pertama, barang siapa adalah subjek hukum, di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah naturalized person atau biasa disebut dengan manusia. Yang kedua itu sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu atau motif. Yang ketiga, dengan rencana lebih dahulu. Artinya, terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindak yang memungkinkan antara perencanaan secara sistematis terlebih dahulu, lalu baru diikuti dengan tindakannya.
Berdasarkan penjelasan unsur di atas, maka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini memang telah direncanakan terlebih dahulu, karena dalam aksi pembunuhan tersebut tidak ditemukan kerusakan dalam rumah. Artinya, pelaku telah mempersiapkan akses kunci untuk memasuki rumah korban. Menurut pakar hukum, Musa Darwin Pane menyebut banyak faktor sehingga polisi masih belum mengungkap dan menangkap tersangka pelaku pembunuh kasus Subang itu. Musa Darwin Pane menyatakan dan meyakini bahwa memang kasus pembunuh Subang ini adalah kasus pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menyatakan tindak pembunuhan berencana, penyidik menyimpulkan kasus ini merupakan tindak pidana pembunuhan dan direncanakan berdasarkan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Adapun ragam penyelidikan mulai dari autopsi, tes kebohongan, otopsi ulang hingga terakhir pendalaman aliran dana dilakukan. Baru-baru ini ditemukan bukti baru yakni jejak sang pembunuh di kukunya. Bukti ini diungkapkan langsung oleh Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti. Setelah melakukan penyelidikan forensik, Hastri hanya perlu mencocokkan penemuan ini dengan bukti-bukti saat ini sudah dilakukan 2 otopsi oleh Hastri. Menurutnya, otopsi pertama berjalan dengan baik, sementara otopsi kedua hanya untuk memastikan ulang. Otopsi yang dilakukan pihak kepolisian perlahan akan mengungkap identitas pelaku dengan bukti-bukti yang ada. Hasil otopsi ulang jasad Tuti dan Amalia nanti akan dicocokkan dengan bukti-bukti lain. Menurut Hastri, otopsi kedua hanya melengkapi saja dan memastikan kalau dari hasil otopsi pertama itu bisa membuktikan waktu kematian, cara kematian, mekanisme kematian, dan sebab kematian. Bukti yang ditemukan pada kuku Amalia membuktikan bahwa dugaan Amalia melakukan perlawanan kepada pelaku benar adanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.